Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Bahtiar dengan nomor induk mahasiswa 201010105075. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistik 2. Yang pertama saya akan membahas materi pertemuan ke-9, pokok bahasan distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi peluang teoritis dari ukuran-ukuran statistik. Misalnya adalah rata-rata, varian, dan proporsi. Termasuk juga distribusi beda dua rata-rata dan beda dua proporsi. Konsep distribusi sampling ini dijadikan sebagai dasar statistik inferensial, di mana dengan distribusi sampling dapat diketahui karakteristik populasi dalam kurung parameter. Distribusi sampling proporsi adalah distribusi dari proporsi yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi, di mana ukuran sampelnya tersebut yang sama besar. Distribusi sampling rata-rata sampel kecil dalam kurung distribusi T student. Distribusi sampling didekati dengan distribusi T student sama dengan distribusi T dalam kurung W S goset. Distribusi T pada prinsipnya adalah pendekatan distribusi sampel kecil dengan distribusi normal. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan tabel T adalah: 1. Derajat bebas dalam kurung dB atau degree of freedom dalam kurung df sama dengan V sama dengan N dikurang 1 dalam kurung N sama dengan ukuran sampel. 2. Nilai A adalah luas daerah kurva di kanan nilai plus tabel, atau luas daerah kurva di kiri nilai dikurang tabel. Biasanya nilai A dibagi 0,1 sama dengan 10%, 0,5 sama dengan 5%, 0,025 sama dengan 25%, 0,1 sama dengan 1%, 0,005 sama dengan 0,5%. Nilai A terbatas karena banyak kombinasi dB yang harus disusun. Lalu nilai tabel ditentukan dengan menggunakan nilai A dan dB. Sehingga tabel sama dengan T dalam kurung dB A2 nilai tabel menjadi batas selang pengujian. Untuk mengetahui hasil pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai tabel dengan nilai hitung. Maka distribusi rata-rata akan mendekati distribusi T dikurang T. Rata-rata semua sampel rata-rata X bar sama dengan U sama dengan rata-rata. Standar error atau galat baku mean, standar deviasi X bar sama dengan standar deviasi akar N. Nilai T hitung T sama dengan X bar dikurang standar deviasi X bar sama dengan min rata-rata. Pada derajat bebas dB sama dengan N min 1 dan 1 nilai A. Dalam banyak kasus ini simpangan baku populasi dalam kurung rata tidak diketahui, karenanya nilai rata diduga dari nilai simpangan sampel S. Latihan soal pertemuan 9. Dari 49 mahasiswa tingkat 3 diketahui bahwa rata-rata IPK 2,72 dengan simpangan baku sama dengan 0,4. A. Buat selang kepercayaan 99% untuk rata-rata IPK seluruh mahasiswa. B. Tentukan ukuran sampel agar selisih rata-rata sampel dalam kurung X dikurang bar dengan rata-rata populasi pada selang kepercayaan 99% tidak lebih dari 8%. Penyelesaian diketahui N sama dengan 49, X bar sama dengan 2,72, S sama dengan 0,4. Jawabannya, selang kepercayaan 99% untuk rata-rata IPK seluruh mahasiswa. Untuk A sama dengan 1%, maka A dibagi 2, maka A per 2 sama dengan 0,5%, sehingga 2
2,05% sama dengan 20,005 sama dengan 2,576%. X bar sama dengan dalam kurung 2A per 2 dikali rata per akar N. Kurang dari rata kurang dari X bar ditambah dalam kurung 2A per 2 dikali rata per akar N. 2,72 dikurang 2,576 dikali 0,4 per akar 49. Kurang dari rata kurang dari X bar sama dengan 2,576 dikali 0,4 per akar 49. 2,72 dikurang 2,576 dikali 0,006 kurang dari rata kurang dari 2,72 ditambah 2,576 dikali 0,06. 2,72 dikurang 0,155 kurang dari rata kurang dari 2,72 ditambah 0,155. 2,565 kurang dari rata kurang dari 2,875. 2,57 kurang dari rata kurang dari 2,88. Untuk pertemuan 10 pokok bahasan pendugaan parameter, definisi pendugaan parameter. Pendugaan parameter populasi dilakukan dengan menggunakan nilai statistik sampel. Misal, satu parameter X digunakan sebagai penduga bagi rata. Parameter 5 digunakan sebagai penduga bagi standar deviasi. Parameter P, strip atau P faktor digunakan sebagai pendugaan akar atau P. Pendugaan parameter diwujudkan dalam pembentukan selang kepercayaan atau konfidensi interval karena hampir tidak pernah ditemukan nilai statistik tepat sama dengan nilai parameter. Yang perlu diperhatikan dalam pendugaan parameter didekati dengan distribusi normal, distribusi Z atau distribusi T. Parameter mempunyai dua batasan, yaitu batas atas atau kanan dan batas bawah atau kiri. Derajat kepercayaan atau tingkat kepercayaan atau koefisien kepercayaan sama dengan 1 per A. Nilai A kemudian akan dibagi di kedua sisi kurva. A per 2 di atas batas atas dan A per 2 di atas di bawah atas bawah. Di bawah batas bawah. Pendugaan adalah proses yang menggunakan sampel statistik untuk menduga atau menaksir hubungan parameter populasi yang tidak diketahui. Pendugaan merupakan suatu pernyataan mengenai parameter populasi yang diketahui berdasarkan informasi dari sampel random yang diambil dari pengaduan atau sama dengan penaksiran. Pendugaan adalah suatu statistik atau harga sampel yang digunakan untuk menduga suatu parameter. Dengan penduga dapat diketahui seberapa jauh suatu parameter populasi yang tidak diketahui berada di sekitar sampel dalam kurung statistik sampel. Secara umum, parameter diberi lambang O dan pendugaan diberi lambang X. Statistik merupakan penduga bagi parameter. Soal pertemuan 10. Bank Aman menghitung tabungan seluruh nasabahnya. Setelah perhitungan bank tersebut mendapat bahwa rata-rata tabungan setiap nasabahnya sebesar 2.000 dengan deviasi standar 600. Apabila A, rata-rata sampel
akan terletak antara 1,900 dan 2,050. Rata-rata sampel akan lebih kecil 2050. Rata-rata sampel akan lebih kecil dari 1900. Jika peneliti mengambil sampel 100 dari 600 populasi, akan terdapat C dalam kurung 600,100 kombinasi sampel yang mungkin dengan kata lain akan terdapat sebanyak C dalam kurung 600 100 rata-rata sampel. Jumlah rata-rata sampel tersebut cukup banyak sehingga distribusinya normal. Hal ini konsisten dengan dalil batas pemusat. Distribusi sampling rata-rata ini memiliki rata-rata dan deviasi standar sebagai berikut. Rata sama dengan RP 2000. Standar deviasi sama dengan standar deviasi per akar N sama dengan 600 per akar 100 sama dengan 60. Penyelesaian. Selanjutnya, untuk menyelesaikan soal tersebut kita akan menerapkan konsep menghitung daerah kurva normal. Z sama dengan X dikurang standar deviasi X per X kuadrat. Untuk X sama dengan 1900, 2 sama dengan 1900 dikurang 2000 dibagi 60 sama dengan min 1,67 sama dengan 45,25%. Untuk X sama dengan 2050, 2 sama dengan 2050 dikurang 2000 per 60 sama dengan 0,83 sama dengan 0,83 sama dengan 29,67%. Maka dalam kurung 1900 kurang dari X kurang dari 2050 sama dengan 45,25% ditambah 29,69%, 67% sama dengan 74,9%. B. P dalam kurung X kurang dari 2050. Untuk X sama dengan 2050, 2 sama dengan 2050 dikurang 2000 per 60 sama dengan 0,83, 29,67%. Maka P dalam kurung X dikurang dari 2050 sama dengan 5% dikurang 29,67% sama dengan 20,33%. C. P dalam kurung X kurang dari 1900. Untuk X sama dengan 1900, Z sama dengan 1900 dikurang 2000 per 60 sama dengan min 1,67 sama dengan 45,25%. Maka P sama dengan X kurang dari 1900 sama dengan 50% dikurang 45,25% sama dengan 4,75%. Selanjutnya saya akan membahas pokok bahasan pendugaan parameter pertemuan 11. Melakukan estimasi terhadap nilai dugaan atau taksiran suatu parameter tertentu karena pada umumnya nilai parameter suatu distribusi tidak diketahui. Contoh, seorang calon dalam suatu pemilihan ingin menduga proporsi sebenarnya dari pemilih yang akan memilihnya dengan cara mengambil 100 orang secara acak untuk ditanyai pendapatnya. Proporsi pemilih yang menyukai calon tersebut dapat digunakan sebagai dugaan sebagai proporsi populasi yang sebenarnya. Metode pendugaan parameter. Metode pendugaan klasik pendugaan dilakukan berdasarkan sepenuhnya pada informasi sampel yang diambil dalam populasi. Metode pendugaan bias. Pendugaan dengan menggabungkan informasi yang terkandung dalam sampel dengan informasi lain yang telah tersedia sebelumnya, yaitu pengetahuan subjektif mengenai distribusi probabilitas parameter pendugaan titik.
Pendugaan titik adalah suatu nilai angka tertentu sebagai estimasi untuk parameter yang tidak diketahui. Misal, menduga rata dengan X pendugaan selang, parameter ditaksir oleh harga di antara batas-batas dua harga. Misal, jika rata-rata sampel panjang ikan adalah 60 cm, maka rata-rata populasi bisa antara 55 cm sampai 65 cm atau antara 50 cm sampai 70 cm. Semakin besar interval duga, semakin kecil selang kepercayaan. Semakin kecil interval duga, semakin besar selang kepercayaan. Untuk menduga interval rata harus didapatkan dua nilai statistik L dan N. Demikian sehingga P dalam kurung L kurang dari rata kurang dari N sama dengan 1 dikurang A. Interval hasilnya L kurang dari rata kurang dari N sama dengan dugaan interval dengan kepercayaan dalam kurung 1 dikurang A. Untuk rataan populasi yang tidak diketahui L dan N sama dengan batas kepercayaan atas dan bawah dalam kurung 1 kurang A sama dengan koefisien kepercayaan atau derajat kepercayaan. A sama dengan 0,1 diperoleh selang kepercayaan 90%. Latihan soal pertemuan 11. Dari 49 Latihan soal pertemuan 11. Dari 49 mahasiswa tingkat 3, diketahui bahwa rata-rata IPK-nya 2,72 dengan dari suatu contoh acak 500 orang, diketahui bahwa 160 orang menyukai makanan seafood. Penyelesaian. Tentukan selang kepercayaan 99% bagi proporsi populasi yang menyukai makanan seafood. Selang kepercayaan 99%, 1% dikurang A per 2 sama dengan 0,5%. 20,5% sama dengan 20,005 sama dengan 2,576. P bar sama dengan 160 per 500 sama dengan 0,32 sama dengan 1 per A sama dengan 1 per A sama dengan 1 min per P sama dengan 1 min 0,32 sama dengan 0,68. P min dalam kurung 2A per 2 akar P bar A bar per N dalam kurung kurang dari rata kurang dari P bar ditambah 2A per 2 akar P bar per N 0,32 dikurang 2,576 akar 0,32 dalam kurung 0,68 per 50 per 500 kurang dari akar kurang dari 0,32 plus dalam kurung 2,576 akar dalam kurung 0,32 dalam kurung 0,68 per 500. 0,32 sama dengan 2,576 X 0,02 kurang dari akar kurang dari 0,32 plus dalam kurung 2576 X 0,02. 0,32 dikurang dalam kurung 0,05 dikurang dari akar kurang dari 0,32 plus dalam kurung 0,05. 0,27 kurang dari akar kurang dari 0,37. Yang selanjutnya saya akan membahas pertemuan 13, regresi berganda. 1. Hubungan linear lebih dari 2 variabel. Untuk memperkirakan atau meramalkan nilai variabel Y akan lebih baik apabila kita ikut memperhitungkan variabel-variabel lain yang ikut mempengaruhi Y. Dengan demikian kita mempunyai hubungan antara satu variabel terikat Y dengan beberapa variabel bebas lain dalam kurung X1, X2
titik-titik xn, misalnya Y sama dengan hasil penjualan, akan dipengaruhi oleh daya beli X1, harga X2, impor X3, dan lain sebagainya. Misalnya Y sama dengan produksi padi, akan dipengaruhi oleh daya bibit X1, pupuk X2, curah hujan X3, luas sawah X4, dan lain sebagainya. Untuk meramalkan Y, apabila semua nilai variabel bebas diketahui, E dalam kurung EI sama dengan 0, untuk semua I, persamaan regresi linear berganda, hubungan Y dan X1, X2, titik-titik xn yang sebenarnya. A. Nilai harapan setiap kesalahan pengganggu sama dengan 0, E dalam kurung EI sama dengan 0, untuk semua I. B. Kesalahan pengganggu yang satu dalam kurung EI tidak berkorelasi bebas terhadap kesalahan pengganggu lainnya, EJ, akan mempunyai varians yang sama, E, EI, EJ, sama dengan 0, I sama dengan J, E dalam kurung EI 2, sama dengan standar deviasi 2 untuk semua I apabila dinyatakan dalam bentuk matriks. C. X1I, X2I, titik-titik XKI merupakan bilangan real untuk mengandung kesalahan. Dengan kata lain, matriks merupakan himpunan angka-angka konstan fixed member. 4. Yang D, 4, matriks X mempunyai rank K kurang dari N. Ada kolom dari matriks X yang bebas linear. Jumlah observasi N harus lebih banyak dari jumlah variabel atau lebih banyak dari koefisiensi regresi linear yang akan diestimasi. 2. Taksiran atau pendugaan tentang koefisien regresi parsial. Jika asumsi yang disebut di atas dapat dipenuhi, maka penggunaan metode kuadrat terkecil akan menghasilkan base linear unbiased estimator blue terhadap koefisien B. Misalnya B sebagai penduga B merupakan faktor kolom dengan K baris. Pengajuan hipotesis koefisien regresi parsial untuk menguji hipotesis bahwa koefisiensi regresi parsial B mempunyai nilai B 10. Soal pertemuan 13.